Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Lestariati SSMPD, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Grobogan. Di sini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 1.4 budaya positif di lingkungan SMP Negeri 2 Kedung Jati dengan 4 kegiatan. Yang pertama, saya mensosialisasikan budaya positif itu kepada rekan-rekan guru. Yang kedua, saya berkolaborasi dengan murid untuk membuat keyakinan kelas. Berikutnya, saya melaksanakan posisi kontrol manajer dan segitiga restitusi di sekolah. Dan yang terakhir adalah kegiatan pendalaman keyakinan kelas tentang tugas guru, tugas murid. Ini Bapak tentang tindak lanjut dari pendidikan yang saya tempuh. Saya mempunyai program-program yang harus saya laksanakan secara berkelanjutan. Kemudian dulu saya sudah melaksanakan pembiasan kepada teman-teman tentang refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dan saat ini saya akan melaksanakan program berkelanjutan lagi, yaitu melakukan pembiasan kepada teman-teman tentang budaya positif. Monggo Bu Endang, apa yang ada di program guru penggerak dilaksanakan. Bagi saya mendukung sekali dari kepala sekolah. Monggo nanti pelaksananya panjenengan koordinasi dengan bagian kurikulum. Gitu ya. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Begini Bu Mulia, menindaklanjuti apa yang menjadi program dalam pendidikan guru penggerak, saya akan melaksanakan pembiasan kepada teman-teman untuk yang kedua kalinya. Setelah yang dulu saya melakukan pembiasan, yaitu tentang refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, dan ini secara berkelanjutan saya akan melaksanakan program lagi, begitu Ibu Mulia, yaitu tentang pembiasan kepada rekan teman sejawat tentang budaya positif. Saya sudah matur kepada Bapak Kepala Sekolah untuk berkoordinasi, kemudian dari Bapak Kepala Sekolah meminta kepada saya untuk koordinasi dengan Bu Mulia selaku kurikulum di sekolah. Bu Endang, untuk pembiasan ini nanti kira-kira Bu Endang membutuhkan berapa lama waktunya? Kurang lebihnya 60 sampai 120 menit. Iya, baik. Bu Endang, untuk pembiasan budaya positif nanti Bu Endang bisa melaksanakan hari Rabu setelah jam pelajaran selesai. Nanti untuk ke teman-teman biar saya yang memberikan informasi. Ya, semoga nanti pembiasan budaya positif ini dapat memberikan dampak positif bagi kita semua, terutama untuk sekolah kita. Begitu. Ya, terima kasih. Dari hari Rabu ini. Terima kasih Bu Mulia. Sama-sama Bu Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf yang terhormat Kepala SMP Negeri 2 Kedung Jati, Bapak Dr. Budi, Ibu Endang Lestariati SSMPD, Bapak-bapak dan ibu-ibu guru yang saya hormati. Pertama, mari kita mengajarkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita pada siang hari ini untuk mengikuti kegiatan dari pendidikan guru penggerak, yang dalam hal ini teman kita Ibu Endang Lestariati SSMPD yang akan menyampaikan pemaparan tentang budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan
kegiatan ini, mari kita buka dengan membaca bacaan basmalah bersama satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Bu Endang menyampaikan pemaparan tentang budaya positif, yang pertama mari kita dengarkan bersama sambutan dari Kepala Sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Badri. Kepada beliau waktu dan tempat kami serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru karyawan SMA Negeri 2 Gedung Jati, yang pada siang hari ini nanti akan mengikuti kegiatan pemaparan pada program sekolah, pada program guru penggerak, yaitu yang berkaitan dengan budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita ucapkan syukur bilisan alhamdulillahirabbil alamin atas kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa melaksanakan tugas kita sebagai pendidik, yaitu tugas mulia kita yang sudah menjadi pilihan jalan hidup kita semuanya, yaitu untuk mendidik putra putri, sehingga putra putri kita nanti akan menjadi putra putri sebagai harapan untuk masa depan bangsa Indonesia ini. Salawat masalam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini adalah kegiatan yang merupakan salah satu program dari Bu Endang selaku CGP calon guru penggerak, yang sudah mengikuti beberapa kali pertemuan dengan narasumber yang pada hari ini, siang ini nanti akan memaparkan tentang budaya positif. Ditinjau dari tema yang ada pada layar, jelas ini adalah suatu hal yang sangat baik, terutama nanti dia bisa menginspirasi kepada kita semuanya, kepada guru-guru, kepada warga sekolah, siswa, guru, karyawan, kepala sekolah, sehingga biar budaya positif ini benar-benar bisa membudaya, menjadi budaya yang sangat baik di SMP Negeri 2 Gedung Jati ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak menyampaikan lama karena memang nanti materi yang dipaparkannya juga cukup banyak, sehingga mari kita bersama-sama menyimak, mari kita bersama-sama untuk menerima tetesan ilmu yang akan diberikan nanti disampaikan dari Ibu Endang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, waktu sepenuhnya akan kami serahkan kepada Ibu Endang Lestariati SSMPD untuk menyampaikan paparan mengenai budaya positif. Silakan Bapak Ibu dapat memberikan perhatian agar nanti apa yang disampaikan oleh Ibu Endang dapat kita terapkan dalam kegiatan kita dalam bekerja sehari-hari. Kepada Ibu Endang, waktu dan tempat kami serahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Dr. Andes Muhammad Badri, Bapak Ibu guru SMP Negeri 2 Gedung Jati yang saya hormati pula, marilah sebelumnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan di siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan bersama dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah rasa terima kasih
kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memberikan pemaparan kepada teman-teman semuanya. Dan terima kasih yang terhingga pula saya sampaikan kepada teman-teman yang berkenan bersedia mengikuti kegiatan di siang hari ini. Mohon maaf saya sambil berdiri ya. Pada kesempatan siang hari ini, sebagai rangkaian dari yang pernah saya paparkan atau saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, kali ini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Budaya positif di sini adalah budaya positif yang ada di sekolah maupun yang ada di kelas. Budaya positif terdiri atas beberapa poin, antara lain yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi atau yang kita kenal dengan 3 teori perilaku manusia. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. 3, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia. 5, restitusi. 5, posisi kontrol. 6, segitiga restitusi. Ini yang akan menjadi bahan pada siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu, mari kita akan mengulas satu persatu. Yang pertama yaitu pengertian tentang disiplin, karena budaya positif itu kaitannya adalah dengan disiplin. Nah, disiplin dalam budaya kita itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Yang kita tahu itu biar patuh, biar anak patuh, hanya seperti itu. Namun sebenarnya disiplin di sini adalah menurut Ki Hajar Dewantara dan Diana Gosen mengartikan bahwa disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara yang self disiplin artinya adalah disiplin yang muncul dari dalam diri sendiri. Jadi KHD ini menyampaikan disiplin ini adalah self disiplin. Artinya yaitu tadi muncul dari dalam diri sendiri. Nah, sedang Diana Gosen menyampaikan bahwa disiplin ini adalah motif intrinsik yang keluar dari dalam diri kita atau diri anak. Jadi kedua-duanya beliau ini sama pengertiannya. Nah, kemudian tujuan mulia tadi apa? Tujuan mulia itu adalah nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang ingin dicapai setiap individu. Universal di sini adalah nilai-nilai kebajikan yang terlepas dari suku, bangsa, ras, agama. Jadi nilai-nilai itu berlaku dimanapun juga dan kepada siapapun. Seperti misalnya menghormati, saling menghargai misalnya ya. Taat. Ini adalah merupakan nilai-nilai kebajikan yang universal. Kemudian Dr. William Gris pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Diana Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi ini pada intinya ini disiplin di sini adalah disiplin bukan karena diperintah, tetapi disiplin di sini adalah
motif intrinsik dari dalam diri sendiri. Intinya adalah seperti itu. Misalnya saja ada aturan bahwa apabila mengendarai sepeda motor harus mengenakan helm. Pada saat COVID kita setiap saat harus mencuci tangan atau memakai masker. Nah, nilai kebajikannya apa dari dua ini? Nilai kebajikannya adalah yang pertama tadi, motif intrinsiknya. Nilai kebajikannya adalah karena keselamatan. Memakai helm bukan karena saya takut nanti ada polisi ya, atau saya takut melanggar aturan dan lain sebagainya. Tetapi itu motif intrinsik dari diri adalah keselamatan. Nah, keselamatan inilah sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Artinya berlaku secara umum dimanapun, di instansi manapun, dan dimanapun terlepas dari ras tadi ya. Gitu. Terus tadi mencuci tangan dan memakai masker pada saat COVID. Nah, nilai kebajikannya apa? Adalah menjaga kesehatan. Meskipun nilai kebajikannya adalah menjaga kesehatan, berarti sudah muncul dari dalam diri kita. Oh, saya tidak perlu disuruh untuk memakai masker atau mencuci tangan, tetapi saya harus menjaga kesehatan sehingga saya harus memakai masker. Berikutnya tentang 3 teori motivasi perilaku manusia. Diana Thurston dalam bukunya Restructuring School Discipline. Ini memang mengambil dari Diana Thurston ya Bapak Ibu. 3 motivasi perilaku manusia. Mengapa siswa melakukan sesuatu hal? Nah, ini didorong oleh 3 motivasi. Antara lain yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini, aku tak garap PR, saya mengerjakan PR karena saya takut dihukum. Saya tidak terlambat karena saya takut dihukum. Seperti itu. Kemudian yang nomor 2 adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini. Anak-anak kadang saya biar dipuji nih sama bapak atau ibu guru. Atau saya datang pagi-pagi biar saya mendapatkan pujian dari bapak kepala sekolah. Berarti motivasi saya seperti itu. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, pada teori motivasi yang ketiga inilah yang baik dan yang akan kita lakukan. Misalnya tadi saya datang lebih awal karena saya mempunyai tanggung jawab di sini agar tidak terlambat masuk kelas, kasihan kepada siswa-siswi dan lain sebagainya, sudah muncul dari diri saya sendiri tanpa saya ingin mendapatkan penghargaan ataupun mendapatkan teguran. Oh, saya nanti kalau terlambat ditegur sama bapak kepala sekolah misalnya. Demikian. Nah, kemudian kita akan berbicara tentang hukuman dan penghargaan. Di sini saya akan membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman itu seperti apa, konsekuensi itu seperti apa, restitusi itu seperti apa. Nah, kemudian apa yang akan kita terapkan? Hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba saja. Misalnya menghadapi siswa ketemu begini ya, tidak terencana. Kemudian guru melakukan penghukuman. Berikutnya murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan.
bersifat satu arah, yaitu dari guru, dan murid hanya menerima tanpa ada kesepakatan. Jadi kalau murid dihukum mau tidak mau menerima, ya tidak bisa menolak. Nah ini artinya adalah satu arah, jadi tanpa adanya kesepakatan dengan siswa. Kemudian hukuman bisa berupa fisik maupun psikis, jadi bisa berupa verbal maupun non verbal, ya. Itu perkataan pun bisa menjadi hukuman bagi siswa. Murid tersakiti dengan perbuatan atau kata-kata, nah ini adalah hukuman. Kemudian kalau bentuk konsekuensi itu adalah sudah terencana atau sudah disepakati. Nah ini misalnya di kelas 8D ada kesepakatan, nah menjaga kebersihan. Kemudian ada siswa yang menjatuhkan minuman. Nah konsekuensinya apa? Membersihkan, ya, membersihkan lantai. Nah ini bukan suatu hukuman tetapi merupakan konsekuensi. Misalnya lagi ada anak atau siswa yang tidak mengerjakan PR, diminta berdiri di depan dengan berdiri kaki satu, misalnya tangannya ada di telinga, pegang telinga. Nah ini merupakan hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Merupakan hukuman atau konsekuensi? Iya, ini merupakan hukuman. Ini merupakan hukuman. Kalau konsekuensi ini walaupun kesepakatan, namun ini adalah bersifat mendidik, menuntun ke pembentukan karakter yang lebih baik. Jadi ini merupakan hukuman. Misalnya kalau olahraga nggak pakai baju olahraga, yuk lari 50 kali mengitari lapangan. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Kemudian umumnya bentuk konsekuensi ya, dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, misalnya konsekuensinya, yuk, nah bajunya dikeluarkan, nanti membayar kas 500 rupiah misalnya. Nah, ini kesepakatan dengan siswa kelas tersebut. Nah, ini konsekuensi. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi, nah ini nanti akan kita bahas lebih lanjut Bapak Ibu. Restitusi ini merupakan pilihan, jadi merupakan tawaran atau pilihan. Restitusi itu mengkondisikan murid agar murid itu berkarakter yang lebih baik. Namun kita ini melakukan tawaran atau pilihan seperti terus apa yang bisa kamu lakukan agar kamu tidak ada dalam masalah tersebut. Nah, agar anak berpikir sendiri, nah, akhirnya mencari solusi. Kemudian menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Berlakunya kalau hukuman tetap pada waktu itu, konsekuensi juga. Nah, ini dalam waktu panjang restitusi itu, karena menguatkan karakter. Masalah menjadi terpecahkan restitusi. Kemudian murid belajar bertanggung jawab akan perilakunya karena sudah disepakati. Nanti kita akan bicara tentang keyakinan kelas. Anak paham bahwa dirinya sendiri yang memegang kontrol. Jadi memang ya, mungkin Bapak Ibu juga sudah sedikit belajar di PMM, yaitu tentang topik apa Pak Yoko? Topik apa Pak Yoko? Ya, disiplin positif, ya. Ada ya, konten disiplin positif. Nah ini bahwa yang memegang kontrol itu kita sendiri, ya, tidak orang lain. Jadi orang lain itu tidak bisa memegang kontrol. Yang memegang kontrol adalah diri kita sendiri. Dibuat oleh murid. Nah, restitusi tadi dibuat oleh murid ya bersama dengan guru. Mendorong disiplin positif.
Ini kalau restitusi. Berikutnya adalah dihukum dengan penghargaan. Nah, ini juga merupakan suatu pengetahuan yang baru bagi saya mengenai hukuman dan penghargaan. Nah, ternyata penghargaan itu tidak selalu positif. Malah di sini kalau menurut buku di sini penghargaan ini merupakan suatu hukuman. Pengaruh jangka panjang dan jangka pendek, misalnya anak dihukum, penghargaan tidak efektif. Penghargaan anak diberi penghargaan tadi. Penghargaan merusak hubungan. Dalam arti misalnya seperti ini di kelas, ya, yang kita beri hadiah misalnya, ya. Siswa A saya beri hadiah. Kemudian siswa B, C, D lainnya adalah mengalami kecemburuan sosial. Nah, ini artinya ya tidak bisa merusak hubungan, bisa menimbulkan kompetisi yang tidak sehat. Itu karena adanya penghargaan atau hadiah yang saya berikan tadi. Penghargaan menurunkan kualitas karena yang sudah number one tadi terus berhenti di situ, ya. Nah, justru yang tadinya bukan number one dia akan berkreatif. Tapi dengan adanya aku sudah jadi sang juara kok gitu. Nah, ini menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas. Penghargaan adalah menghukum. Dalam arti begini Bapak Ibu. Jadi misalnya anak, kenapa sekarang kok ranking itu tidak ada? Nah ini, ya, memang dianggap bahwa ranking itu juga sebagai menghukum. Misalnya ranking 1 di dalam dirinya, maka akan ini saya ranking 1 nih, saya ranking 1. Nah ini seperti saya tuh dihukum, saya tuh harus ranking 1. Pokoknya saya harus terus ranking 1. Nah. Kemudian yang tidak mendapatkan ranking ya seperti dihukum perasaannya. Motivasi adalah dari dalam diri atau intrinsik. Jadi bukan karena hadiah, bukan karena pujian, bukan karena penghargaan. Nah, ini tentu saja pengetahuan yang baru bagi kita semuanya nih, terutama ini ya, kalau saya lihat itu hanya datang lebih pagi mendapatkan bintang 1 gitu ya. Besok pagi lagi 2, akhirnya mereka berlomba-lomba. Terus mengerjakan PR mengerjakan PR dapat bintang lagi, mengerjakan selesai nomor 1 dapat bintang lagi. Nah, ini di sebelah tempat duduknya ini bintangnya banyak sekali. Nah, ini ternyata tidak dibenarkan. Ini karena kita melatihnya adalah motivasi intrinsik atau dari dalam diri siswa, bukan karena hadiah maupun penghargaan. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Diana Agus. Jadi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini adalah restitusi. Menciptakan kondisinya ini bagaimana? Kan ini berarti merupakan suatu tindakan untuk memperbaiki kesalahan mereka, berarti suatu tindakan untuk memecahkan permasalahan. Ini adalah restitusi. Nah, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian, restitusi ini memperbaiki hubungan. Memperbaiki hubungan, misalnya ada yang jotos-jotosan sampai kancing bajunya lepas. Nah,
misalnya. Nah, ini penanganannya bagaimana? Misalnya dengan restitusi adalah seperti ini, dua-duanya dipanggil, kemudian kita menggunakan segitiga restitusi yang nanti akan kita bahas itu. Nah, di sini akan memperbaiki hubungan dalam arti korban juga akan mendapatkan ganti, dan kemudian yang melakukan baik korban maupun pelaku juga akan saling menyadari. Restitusi adalah suatu tawaran, bukan paksaan. Okay? Jadi sesuatu yang ditawarkan tadi Bapak Ibu. Misalnya ada anak ya, anak yang terlambat sekolah, ataupun misalnya di sekolah sudah tidak bergairah ya karena mungkin ngantuk, kurang tidur. Nah, ini ditawarkan, maksudnya tadi restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi apa yang sudah kamu lakukan? Saya tidak bergairah di kelas. Karena apa? Karena misalnya saya mengantuk. Nah, mengantuk ini karena apa? Saya tidur larut malam. Kamu tidur larut malam, apa yang kamu lakukan? Ternyata misalnya main game, ya, main game. Nah, ini sebetulnya kamu juga mampu mendapatkan kesenangan, tetapi tidak harus mengorbankan kepentinganmu. Nah, ini ditawarkan. Jadi solusinya misalnya apakah besok kamu bisa memperbaiki atau masih dalam masalah lagi? Tidak, Bu, besok saya akan mungkin tidur lebih awal. Terus bagaimana caranya? Jadi ditawarkan. Jadi anak sendiri yang mempunyai pendapat, mempunyai inisiatif. Seperti itu. Guru menuntun. Restitusi menuntun sudah. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Nanti juga akan kita bahas bahwa kebutuhan dasar manusia itu adalah 5 ya. Dalam lingkaran itu kan ada 5 kebutuhan dasar manusia, mulai dari bertahan hidup, kesenangan, kekuasaan ya. Mencari kekuasaan, kesenangan, mendapatkan diterima di masyarakat, kebebasan. Nah, ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi itu adalah fokus pada solusi. Jadi bukan fokus pada masalah, tapi solusi. Tidak mencari siapa yang salah, ngoten nggih maksudnya. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah suatu bentuk untuk membentuk disiplin positif, untuk membentuk budaya positif. Nah, ini mari kita mulai dari keyakinan kelas, teman-teman. Ternyata keyakinan kelas di sini adalah sangat penting sekali. Nah, kita bisa mengawali dari sini nanti. Ini kita bisa mengawali disiplin positif, budaya positif itu dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan yang lebih rinci dan konkret, tetapi kadang tidak dimaknai, hanya tulisannya saja. Tapi kalau keyakinan ini adalah sudah dibuat bersama-sama. Begitu. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang sudah saya sampaikan adalah merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Rasa hormat, rasa ingin tahu, tanggung jawab, saling menghargai, hadir tepat waktu misalnya, itu kan bisa dijadikan sebagai keyakinan kelas. Pernyataan keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Nah, nanti mungkin saya akan memutarkan video tentang keyakinan kelas. Nah, ini semuanya ikut berkontribusi ya. Jadi anak-anak yang ada di situ dalam satu kelas itu menyampaikan pendapat semua. Nah, nanti akan kita kelompokkan sehingga tidak
jumlah siswa itu tidak mungkin ada yang sama ya pendapatnya gitu, sehingga tidak terlalu banyak biar mudah diingat oleh siswa. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi sudah, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, apabila ada yang melanggar dari keyakinan, maka berusaha untuk meninjau. Oke. Ini tentang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini merupakan dasar kita untuk melakukan budaya positif, Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau misalnya ini anak ada yang tertidur di dalam kelas, atau ada anak yang bergurau pada saat guru menerangkan, apa yang sudah kamu lakukan? Saya tidak memperhatikan, guru saya gojek misalnya ya. Saya gojek. Nah, berarti apa yang kamu yakini ini sudah sesuai belum? Belum, Bu. Pada poin apa yang kamu belum sesuai? Saya belajar mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh. Nah, berarti itu yang kamu tidak yakini. Terus bagaimana? Ya besok lagi saya akan mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh, Bu. Saya tidak akan berguru lagi. Nah, ini berarti kan untuk meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi sudah enak kalau sudah ada keyakinan kelas. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia tadi ya, bahwa intinya kebutuhan dasar manusia ini ada 5 ya, tentang bertahan hidup, kekuatan, kebebasan, kesenangan, kemudian diterima oleh masyarakat ya, atau diterima, diperhatikan. Nah, ini misalnya saja kasus misalnya Doni pada saat makan bersama sering minta kepada temannya secara paksa. Nah, ini kebutuhan dasar yang Doni butuhkan itu sebetulnya apa ini? Ternyata setelah ditanya oleh ibu guru kenapa, kan karena laporan dari teman satu kelas, Bu, Doni ini sering memaksa untuk minta makanan. Nah, ternyata setelah ditanya bahwa jawabnya karena ibunya tidak pernah memberikan bekal untuk makan bersama. Berarti apa kebutuhan Doni yang ingin dipenuhi, yaitu bertahan hidup seperti itu. Kemudian misalnya kalau kebebasan. Nah, Doni tadi suka minta pemaksa. Nah, ternyata setelah ditanya, karena saya bosan, Bu, ibu saya hanya memberikan bekal itu saja, tidak pernah ganti. Nah, berarti Doni ini butuh kebutuhan dasar, yaitu freedom ya, kebebasan. Misalnya lagi tadi Doni kalau ditanya, loh kenapa kamu ini? Karena kalau pada takut, Bu, sama saya, kalau saya minta pasti diberikan. Takut itu, Bu, sama saya. Ya, berarti kebutuhan Doni di sini adalah power, ingin mencari kekuasaan. Kemudian lagi kesenangan, fun. Nah, ini Doni ditanya, karena saya senang, Bu, ekspresi teman-teman kalau saya minta, Bu. Saya senang, mereka lucu-lucu, Bu. Ada yang marah, ada yang tertawa, ada yang begini-begini. Nah, ini berarti adalah kebutuhan dasarnya yang perlu dipenuhi oleh Doni adalah kesenangan. Nah, kan Bapak Ibu ya. Berikutnya tentang restitusi, 5 posisi kontrol. Ya, tadi kan restitusi itu adalah pengkondisian ya, siswa. Nah, 5 restitusi. 1 adalah sebagai penghukum, yang kedua adalah sebagai pembuat merasa bersalah,
Yang ketiga adalah sebagai teman, keempat adalah sebagai pemantau, dan kelima adalah sebagai manajer. Nah ini Bapak Ibu, ini mari kita maknai secara bersama-sama tentang 5 posisi kontrol di sini, karena kita tiap hari berhadapan dengan siswa. Yang pertama, 5 posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, sebagai penghukum di sini adalah guru sebagai penghukum bisa secara verbal maupun secara non verbal. Nah, dan di sini adalah ciri-cirinya di sini adalah dengan nada tinggi, mungkin bisa menghardik siswa, ya, bisa mengata-ngatakan kepada siswa. Nah, ini adalah sebagai, berarti posisi guru di sini adalah posisi sebagai penghukum. Awas kamu ya kalau kamu lakukan lagi. Nah, itu penghukum. Kamu tuh selalu begitu terus. Selalu saja kamu tidak bisa. Itu penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah di sini adalah posisi di mana guru ini akan menciptakan suatu keheningan, kemudian menyampaikan sesuatu yang merasa bahwa anak itu merasa bersalah, rendah diri, ya, mungkin bisa jadi sepertinya seperti tidak berguna begitu, ya, merasa rendah diri. Nah ini adalah pembuat merasa bersalah. Nah ini untuk kalimatnya itu lebih lembut lagi. Apakah kamu tidak kasihan sama orang tua kamu? Kamu tidak kasihan sama bu guru? Seperti itu. Apa yang sudah kamu lakukan? Ini lebih lembut memang. Yang ketiga yaitu posisi guru di sini adalah sebagai teman. Nah, posisi guru sebagai teman di sini memang menjalin, plusnya adalah menjalin hubungan baik dengan siswa. Bisa menjalin hubungan baik dengan siswa. Namun negatifnya adalah mungkin siswa bisa kadang menyepelekan lagi. Oh, sudah pernah kok dibantu sama misalnya Bu Endang, tenang saja sama Bu Endang. Seperti itu, karena posisinya sebagai teman, ya, terus agak disepelekan seperti itu. Tapi positifnya adalah tadi menjalin hubungan baik dengan siswa. Ya sudah, tidak apa-apa, nanti Bu Guru bantu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa ya. Ini adalah posisi sebagai teman. Kemudian posisi sebagai pemantau. Nah, posisi sebagai pemantau di sini guru adalah memantau dalam kegiatan-kegiatan baik dalam kegiatannya pembelajaran, ya. Ini biasanya disertai dengan bukti-bukti, catatan-catatan. Jadi, ini si A yang siapa, si Zaki atau si Novan, ya, ini sudah melakukan seperti ini ya, punya ini ya, guru punya catatan ini, pemantau sebagai pemantau punya bukti ya, entah itu checklist, entah itu catatan ya, dan lain sebagainya, mempunyai bukti. Nah ini berarti guru di sini adalah memposisikan sebagai pemantau. Yang terakhir adalah manajer. Nah ini manajer ini adalah yang kaitannya adalah dengan restitusi tadi. Posisi manajer di sini adalah posisi yang merupakan gabungan dari posisi teman dan pemantau. Nah, posisi manajer itu tidak akan dalam mengatasi suatu permasalahan tentu saja tidak tadi ya menghukum pembuat bersalah, namun gabungan dari teman dan pemantau dan untuk mencari solusinya atau pemecahannya. Jadi di sini siapa yang salah, apa yang salah tidak penting.
tetapi solusinya itu yang lebih penting. Seperti itu. Ya, jadi Bu Guru tidak tertarik dengan kesalahan, membicarakan kesalahan, tetapi bagaimana solusi yang terbaik. Seperti tadi, terlambat sekolah, kok kamu tuh lambat begini, tidak. Apa yang kamu lakukan, kemudian apakah besok kamu akan dalam masalah lagi? Tidak, Bu. Terus bagaimana? Besok saya akan berusaha bangun pagi. Caranya bagaimana? Dengan saya pasang alarm atau meminta orang tua untuk membangunkannya. Nah, ini adalah posisi sebagai manajer. Itu adalah solusi atau pemecahan itu yang terpenting. Demikian tentang 5 posisi kontrol. Nah, ini keterangannya ya. Tadi sudah saya sampaikan mengenai 5 posisi kontrol. Kemudian rencana kamu untuk memperbaiki ini apa? Rencananya apa? Apa yang kita yakini? Apa yang sudah kamu yakini? Sudah sesuai belum? Nah, itu adalah posisi sebagai manajer. Berikutnya lagi adalah tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ya terdiri dari menstabilitaskan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas ini, misalnya menstabilkan kan menetralkan ya, soalnya netralkan identitas. Nah, ini misalnya saja setiap manusia itu tidak sempurna, semua pernah melakukan kesalahan. Distabilkan dulu keadaannya. Kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan ini. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Nah, seperti itu. Okay. Itu menstabilitaskan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Setelah menstabilitaskan identitas, maka akan kita memvalidasi tindakan yang salah. Alasannya apa kamu melakukannya? Kenapa kok kamu terlambat tadi? Kenapa kok kamu berburu di kelas? Kenapa kok kamu tertidur di kelas? Nah, misalnya seperti itu. Menanyakan alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, misalnya tadi dengan main game tengah malam gitu, sebetulnya kamu punya banyak kesenangan tanpa harus mengorbankan. Ya, kamu bisa bermain sepak bola, bisa bermain ya, bisa melihat TV misalnya untuk mengganti itu. Untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Butuhkannya kan kesenangan tadinya gitu. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ini bola balik nanti akan kembalinya ke keyakinan tadi. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Keyakinan kelas kita apa yang telah kita sepakati. Jadi setiap anak yang kurang sesuai, nah, Bapak Ibu guru dengan mudahnya untuk menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa ini ya, kelanjutan dari menanyakan keyakinan. Demikian Bapak Ibu mengenai segitiga restitusi yang akan saya sampaikan. Nah, sebelum refleksi, terlebih dahulu saya akan memutarkan video mungkin contoh-contoh dari keyakinan kelas ataupun dari 5 posisi kontrol. Ini intinya kita memberikan kepada siswa tentang penting
adanya keyakinan kelas tersebut. Jadi nilai kebajikan itu adalah keyakinan. Berikutnya lagi ya, Bapak Ibu ya, masih dalam ini kita tentu saja menyiapkan kertasnya ya untuk menempelkan dan sticky note-nya ditempel di kertas tersebut. Semua siswa mencurahkan pendapatnya Bapak Ibu ya. Semuanya menuliskan ya. Bisa saja Bapak Ibu mungkin satu bangku berdiskusi keyakinan kelas apa yang kalian yakini, satu bangku satu bisa gitu ya. Tentang keyakinan kelas. Nah, kemudian tadi kita kelompokkan mungkin ada yang sama ya. Itu terus nah dari keyakinan kelas yang sudah kita ciptakan tadi mungkin bisa dikemas ya. Nanti itu kan baru tulisannya siswa. Misalnya ada 7 keyakinan kelas. Nah, nanti mungkin bisa dikemas yang lebih bagus. Nah, kemudian ditempelkan di dinding kelas tersebut. Nah, ini adalah tanggapan dari siswa mengenai keyakinan kelas. Ini yang beberapa maaf ya. Ya, ini ya. Kita menanyakan manfaat keyakinan kelas kepada siswa. Menurut siswa bahwa keyakinan kelas di sini adalah bagus sekali, bisa memunculkan disiplin positif yang muncul dari diri sendiri, bukan karena paksaan. Satu lagi ya. Tanggapan siswa bahwa dengan adanya keyakinan kelas, maka kelas menjadi nyaman, tertib, dan aman untuk belajar. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu.
tentang keyakinan. Baiklah Bapak Ibu, saya akan memutarkan video tentang posisi kontrol Bapak Ibu. 5 posisi kontrol tadi ya. Nah, ini sebagai kasusnya adalah pada Yenap datang terlambat ke sekolah padahal jam pertama adalah IPS ya. Nah, ini posisi kontrol. Apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah kita dimulai? Artinya apa yang kamu lakukan saat ini? Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Kemudian ini pada saat siswa tertidur di kelas. Nah, ini adalah yang kita terapkan posisi manajemen. Tanggapan siswa ya, tentang posisi kontrol yang kita terapkan.
video yang saya buat tentang keyakinan kelas dan posisi kontrol yang seharusnya kita terapkan di kelas atau di sekolah. Yang beserta dengan tanggapan siswa untuk posisi kontrol tadi juga merasa senang ya, Bapak Ibu guru tidak marah ya, tidak takut tapi terpecahkan masalah seperti itu. Kita kembali lagi Bapak Ibu, sekarang kita saatnya adalah untuk refleksi bersama-sama mengenai budaya positif, apa yang sudah kita bahas pada siang hari ini. Yang pertama yaitu setelah kita mempelajari tentang 5 posisi kontrol tadi, posisi manakah yang sering Bapak Ibu pakai? Monggo Pak Tri. Saya akan menanggapi apa yang disampaikan oleh Bu Indah dan juga kami mohon maaf apabila dalam penyampaian nanti kurang berkenan aku ya Pak penelitiannya Bu. Berkenan. Iya, berkenan Pak ya. Kami sebagai guru BK, saya sebagai guru BK, guru bahasa Indonesia mengkritik penghukum, pembuat masa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Sebenarnya kalau kami ingin bicara sungguhnya ya, jujur dari hati yang baik dalam, bukan hanya saya, tapi untuk kami bersama-sama, itu sebenarnya adalah dari teman ke belakang, dari teman ke belakang. Sehingga kami belum betul-betul melaksanakan sedengan apa yang disampaikan oleh Ibu Indah. Namun, insya Allah kami juga berusaha untuk sebagai pemantau dan juga manajer. Ya, ini jujur atau tidak, kami semuanya tidak nyata bahwa kita adalah masih sebagai teman pembuat masa bersama tuh, masa bersama dan hukum. Ya, mata beda. Paling itu. Silanang itu. Terima kasih Pak Kris. Pak Kris telah memberikan jawaban bahwa posisi manakah yang sering dipakai selama ini, yaitu posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, dan posisi teman. Nah, ini berarti akan menuju 2 tingkat lagi ya Pak Kris. Ya Bapak Ibu di sini sama seperti tadi, tidak mencari siapa yang salah ya Bapak Ibu. Ini adalah kita refleksi bersama-sama. Begitu juga dengan saya. Monggo Bu Haya. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Ini saya merefleksi diri saya sendiri selaku urusan kesiswaan khususnya ya. Dari 5 posisi tadi, secara jujur ya, saya baru menempati posisi penghukum, pembuat merasa bersalah. Itu yang paling dominan dari apa yang saya lakukan selama ini. Kemudian untuk posisi sebagai teman, kadang saya juga memposisikan diri saya sebagai teman anak-anak. Untuk posisi yang berikutnya yaitu pemantau, ini karena tugas saya sebagai kesiswaan juga memantau semua aktivitas siswa yang ada di sekolah. Secara tidak langsung saya juga menempati posisi sebagai pemantau. Untuk manajer, mau tidak mau kita adalah guru ya, dan juga kesiswaan juga mengelola semua kegiatan dan mengontrol apa yang terjadi di sekolah, terutama yang dilakukan oleh siswa. Mungkin dari 5 posisi ini tanpa sadar kita lakukan semua, tapi dari yang kelima ini saya masih dominan di posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah, karena memang mungkin berkaitan dengan tupoksi saya yang sebagai urusan kesiswaan. Mungkin 2 itu yang masih dominan, tapi untuk yang posisi 3 berikutnya
mau tidak mau kita juga harus mencapai posisi yang lebih tinggi, yaitu teman, pemantau, dan manajer. Ngoten Bu Endang. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu Hayatun. Nah, tadi dari Bu Hayatun sama Pak Sutrisno sudah jujur nggih. Nah, ini merupakan posisi yang selama ini sudah kita terapkan di sekolah maupun di kelas. Mungkin cukup dua untuk pertanyaan yang pertama, refleksinya. Berikutnya adalah menurut Bapak Ibu posisi manakah yang seharusnya kita terapkan? Yang mana tadi Bapak Ibu nggih? Yang mana tadi nggih yang perlu kita terapkan? Manajer. Oh, yang manajer nggih. Yang manajer yang perlu kita terapkan. Kemudian, apakah Bapak Ibu sudah pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Baik, segitiga restitusi itu sebetulnya saya baru dengar kali ini Bu. Ya mungkin istilahnya berbeda yang dari yang saya tahu begitu ya. Untuk pemahamannya ya cukup jelas tadi yang disampaikan Bu Endang. Ya mungkin dalam keseharian saya ketika jadi wali kelas mungkin ya, karena kalau wali kelas ini kan memiliki kewenangan untuk jadi manajer kelas seluas-luasnya. Kalau hanya sebagai guru mapel itu saya kira waktu kita sangat terbatas untuk menerapkannya begitu. Jadi mungkin ketika saya jadi wali kelas, saya juga pernah melaksanakan yang namanya segitiga restitusi ini. Nah gitu. Jadi yang namanya kelas kan pasti masalahnya juga kompleks karena siswanya juga banyak begitu kan. Jadi masalah-masalah yang dihadapi oleh kelas itu juga banyak. Nah itu jadi saya kurang ingat sih karena ya sudah agak lama Bu. Tapi mungkin saja pernah saya melakukan yang namanya penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi tadi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas tadi. Kemudian yang kedua validasi tindakan. Kemudian yang ketiga keyakinan itu ya. Jadi karena memang kalau ini diterapkan di kelas itu kelas memang akan menjadi lebih stabil, nyaman untuk belajar kondisinya begitu. Dan untuk kedepannya, insya Allah nanti juga saya akan menerapkan segitiga restitusi ini dalam menyelesaikan masalah yang saya hadapi di kelas. Ya, Bapak Ibu. Demikian penyampaian dari saya. Terima kasih atas waktunya, Bu Enda. Terima kasih Bu Mulia ya. Mari kita bersemangat bersama-sama ya untuk melakukan transformasi pendidikan ya, karena kita dari awalnya tidak tahu, kita sekarang menjadi tahu dan memang harus kita terapkan kepada siswa. Perkembangan harus selalu kita ikuti. Yang terakhir, apakah Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas bersama dengan siswa untuk menumbuhkan budaya positif di kelas? Sampun dereng Bapak Ibu nggih? Dereng nggih. Wong kula mawon nggih nambe menerima materi ini juga baru membuat keyakinan kelas. Ya seperti tadi nggih yang sudah saya sampaikan tadi tentang keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang mari kita tindak lanjuti bersama-sama, yaitu Bapak Ibu mengawali dengan membuat keyakinan kelas masing-masing. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Nah, dari mana keyakinan kelas tadi? Dia berpijak dari nilai-nilai kebajikan universal tadi. Misalnya hadir tepat waktu,
seperti itu tadi, saling menghargai. Nah, kalau kok mengganggu temannya dan lain sebagainya berarti kan tidak meyakini. Nah, ini nanti kita tanyakan kepada siswa. Bagaimana Bapak Ibu? Sakit ya ini? Kita tidak lanjuti untuk membuat keyakinan kelas ya? Siap. Ya, kita akan memulai dari keyakinan kelas itu akan muncul dari budaya positif di kelas dan nanti akan tumbuh berkembang akhirnya sampai sekolah kita hingga kita dapat mencapai apa yang menjadi visi sekolah kita. Bapak Ibu. Untuk pertama memang ya namanya kita melakukan sesuatu yang awal itu memang kita perlu semangat dan agak berat memang, tapi kalau sudah memulai insya Allah akan berjalan dengan lancar. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, semoga bermanfaat kepada Bapak Ibu kita semuanya dan kemajuan untuk sekolah kita tercinta. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak hadir, Kalista ya, satu ya. Oke, untuk pagi hari ini
Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang Bu Guru bertanya, kira-kira keyakinan kelas ini ada manfaatnya tidak ya? Ada. Kalau ada, coba Bu Guru minta tanggapannya dari beberapa siswa. Coba yang pertama, Lintang dulu. Menurut kamu, manfaatnya apa dengan adanya keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama? Yuk, sambil berdiri Lintang. Keyakinan kelas yang disepakati bersama membuat kita bersemangat untuk menjalankannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ya, tepuk tangan untuk Lintang. Dengan adanya kesepakatan kelas, maka kita bersemangat untuk menjalankannya daripada tadi serangkaian peraturan seperti yang disampaikan Bu Guru tadi ya. Peraturan yang terinci namun tidak dilaksanakan ya, atau tanpa makna ya. Yang kedua, coba Rino ya, berdiri Rino. Keyakinan kelas mendorong kita melaksanakannya tanpa adanya paksaan, namun muncul dari diri sendiri. Ya, tepuk tangan buat Rino. Rino telah memberikan tanggapan bahwa dengan adanya keyakinan kelas ini mendorong kita untuk melaksanakannya tanpa dipaksa ya, seperti aturan harus dipaksa begini, namun muncul dari diri sendiri. Terima kasih anak-anak. Ya, satu lagi tanggapannya Bu Guru minta ya, coba Angga berdiri. Dengan adanya keyakinan kelas maka kelas menjadi nyaman, tertib, menyenangkan buat belajar. Ya, terima kasih, tepuk tangan buat Angga. Kelas kita akan menjadi nyaman, tertib, menyenangkan buat belajar. Nah, ini bisa memunculkan budaya positif di kelas. Ya, terima kasih. Sapa, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah kita dimulai? Tahu Bu, jam 7.15 menit. Nah, artinya apa yang kamu lakukan saat ini? Terlambat, maaf Bu, saya terlambat. Nah, kamu terlambat. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan meminta izin kepada guru piket untuk mengikuti pelajaran. Mungkin ada lagi yang bisa kamu lakukan? Saya bisa menanyakan teman saya untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Baiklah, itu yang bisa kamu lakukan. Kira untuk besok pagi, apakah akan ada masalah buat kamu untuk hadir di sekolah ini tepat waktu? Tidak Bu, saya bisa hadir tepat waktu. Ya, baiklah kalau begitu, Bu Guru hargai usaha kamu untuk lebih baik lagi. Terima kasih Bu. Ibu lihat tadi ketika pelajarannya Bu Guru, mata pelajaran IPS, kamu tertidur di kelas. Apa yang terjadi, Lintang? Iya Bu, maaf tadi malam saya tidur jam 12 malam sehingga saya mengantuk. Kamu tidur jam 12 malam? Apa yang kamu lakukan? Selesai belajar saya mainan HP Bu. Karena mainan HP sampai larut malam sehingga tidurmu menjadi berkurang. Di kelas kamu tertidur, begitu Lintang? Iya Bu, tapi saya sudah belajar dulu sebelum mainan HP. Baiklah. Apakah kamu tahu kalau kamu sering mainan HP hingga tidur larut malam, kamu berada dalam masalah? Iya Bu. Baiklah, Ibu di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Ibu di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kamu pasti melakukan ini ada alasannya ya? Iya Bu. Pasti seru mainan HP hingga larut malam. Ya, Ibu bisa merasakan kamu merasa senang melakukannya. Tetapi yang kamu lakukan bisa merugikan diri sendiri.
sehingga sekarang kamu dalam masalah. Iya, Bu. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas kita. Apa yang kita percaya? Yang mana yang kamu belum tunjukkan saat ini, Intan? Mengikuti pelajaran dengan sendiri-sendiri. Baik, kamu ingat baik dengan keyakinan kelas kita. Sekarang kita kembali pada saat kamu tertidur di kelas pada mata pelajaran IPS. Apakah kamu bisa mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh? Tidak. Tapi kamu mendapatkan rasa senang dengan bermain HP. Menurut Ibu, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa harus merugikan dirimu sendiri. Bagaimana menurut kamu? Iya, Bu. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar tidak tertidur di kelas lagi? Tidak, Bu. Saya tidak akan main HP sampai larut malam. Saya akan bermain sepertinya saja. Nah, sekarang mari kita selalu memindahkan keyakinan kelas kita. Besok mengikuti pelajaran dengan lebih baik lagi. Pada saat saya terlambat masuk sekolah, apabila diperlakukan seperti tadi, maka saya merasa senang. Saya tidak ketakutan, saya juga tidak dibentak-bentak. Namun bersama-sama mencari penyelesaian masalah, walaupun Bu Guru sudah tahu saya dalam masalah, yaitu terlambat masuk sekolah. Saya senang sekali diperlakukan seperti tadi. Saya tidak menjadi takut sama guru. Saya tidak dihukum di kelas yang bisa membuat saya malu. Saya tidak dibentak walaupun saya tertidur di kelas pada saat jam pelajaran. Saya dipanggil sendiri untuk mengetahui masalah apa yang saya hadapi. Bu Guru telah membimbing saya sehingga saya menyadari apa yang telah saya lakukan dan mencari penyelesaiannya, sehingga saya bisa melakukan apa yang menjadi keyakinan kelas, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Assalamualaikum